patah hati. Patah hati. Carilah ganti. Matong pe topik dulu sebelum kita Torang pe lanjut. topik tin tentang tantangan hak asasi manusia di Sulawesi Utara. Sama dengan apa? Kadang orang Bakalai itu di dalam keluarga, di dalam satu rumah orang Bakalai. Itu masuk KDRT. Kadang-kadang dia bilang, oh nggak itu melanggar HAM. Kita juga punya hak asasi. Nah, namanya suami istri. Kalau dia mulai nggak cerewet saja dia kuleto sadiki. Iya, tuh kadang-kadang itu melanggar HAM. Sama dengan anak-anak juga, anak-anak orang mau cambuk, padahal itu kadang-kadang orang melanggar. Jadi tantangan hak asasi manusia HAM di Sulawesi Utara itu ada beberapa aspek secara umum. Jadi tantangan ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia. Bagaimana dompe maksud itu? Bagaimana orang pe hak asasi manusia itu apa-apa dan orang pe serta ini penegakan hukum yang belum optimal. Selain itu ada juga tantangan terkait dengan isu-isu digital seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi. Itu. Iyo, jangan orang cuma bilang, oh bagaimana orang pe hak? Dong, ngana pe kolom. Iya, jadi kurangnya pemahaman dan kesadaran HAM itu masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami itu hak-hak orang pihak. Bagaimana cara memperjuangkan? Iya, betul. Jadi ini bisa menjadi hambatan dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Iya, lantaran orang manusia itu punya hak asasi. Iya, tuh ada orang pihak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh pekerjaan, banyak juga orang pihak hak asasi. Jadi penegakan hukum yang belum optimal itu, meskipun ada peraturan perundang-undangan terkait HAM jadi di DP implementasi itu di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Jadi ini berupa kurangnya sumber daya, birokrasi yang berbelit-belit atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Misalnya orang yang kurang mampu, orang miskin yang tidak dapat bela kesiang. Padahal dia benar. Nah ada yang umpamanya orang bilang pergunakan kok nganap pihak. Nganap itu kalau umpamanya ada di sidang nganap perlu ada pembela. Itu nganap punya hak itu. Ada hak manusia, hak asasi. Iya, jadi ini ada pendekatan keamanan yang represif. Misalnya ada beberapa kebijakan keamanan mungkin dia cenderung bersifat represif dan membatasi hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi. Sama yang Tona bilang tadi betul. Pasti kalau yang seharusnya dorong dilindungi malah dong batasi. Oh ini, padahal ini sebenarnya salah. Iya. Salah jadi benar, benar jadi salah. Kadang-kadang begitu, ada yang perlu ada perlindungan. Betul. Apalagi sekarang tantangan khusus di era digital, misalnya pelanggaran privasi, perkembangan teknologi digital yang mungkin memungkinkan terjadinya pengawasan, pengumpulan data pribadi yang berlebihan yang mengancam itu privasi individu seseorang. So pasti lantaran privasi seseorang itu perlu juga orang bilang dijaga. Jangan orang cuma rahasia. Betul. Jadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat jadi di dunia maya mudah sekali orang menyebarkan informasi yang tidak benar, yang disinformasi. So itu sampai maksud so itu selalu orang mesti lihat tuh berita-berita di media sosial itu. Mana yang benar, mana yang betul. Nyanak semua di media sosial benar. Jangan sama dengan makanan, semua aja tuh mau sajikan ngoni langsung hap atau ngoni langsung talang. Dan boleh itu orang mesti bilang ada tapis. Mesti lihat. Sedang beras mesti tapis. Jadi ini jadi namanya karena DP ada ujaran kebencian. Jadi ini dapat mengancam itu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Semua mesti katuk begitu. Lantaran kalau ada manusia itu punya hak untuk menyampaikan nganape pendapat, ngana punya hak juga itu. Jangan juga orang jatah-tang. Oh ini boleh ngana begini ngana mesti mau begini melanggar. Nyandak juga. Jadi ini perlindungan HAM ini bukan cuma hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi juga seluruh elemen masyarakat. Betul. Masyarakat perlu aktif terlibat dalam upaya pemajuan hak asasi manusia. Termasuk
dalam melaporkan pelanggaran. Iya. Kemudian harus mengawasi itu penegakan hukum itu. Harus diawasi. Jadi kalau umpamanya orang di dalam satu keluarga, ini DP contoh, cuma DP contoh. Kalau umpamanya suami ada dong bilang ada melanggar satu ketentuan buat istri, boleh no. Namanya itu istri punya hak asasi manusia. Iya. Boleh dia laporkan juga. Tentu DP bini, aduh tak mau lapor kage eso dia sunum kadang kage sunya ada di rumah. Iya tuh kadang-kadang juga begitu. Kadang-kadang orang mau melapor ada pelanggaran HAM tapi orang jaga aduh kage DP timbal balik apa. Kadang-kadang begitu dong. Tako dang tin.